untuk menjadikan sosok ya menjadi teroris, beberapa jam bisa keluar dari ruangan membawa jaket pakai bom. Tetapi untuk bisa menghargai orang butuh waktu puluhan tahun. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Apa kabar sobat podcast? Jumpa lagi bersama kami Podcast Kemenak Tangsel dalam edisi Bincang Santai Ramadan, dan topik kita hari ini agak-agak serius ini. Mudah-mudahan sobat podcast bisa menikmati dengan judul Membela Agama Tanpa Mencela. Sekali lagi, membela agama tanpa mencela. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami pengawas pendidikan agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, yaitu Al-Ustadz Munawir AM MSI. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini lemes amat ini ya. Masih puasa ya? Puasa. Alhamdulillah. Iya, jadi cirinya ciri mabrurnya puasa itu lemes ya. Sama tidur. Baik Ustadz, ini topiknya menarik menurut saya ini ya. Sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang viral di medsos ini terutama ya, yaitu membela agama tanpa mencela. Mungkin biar diskusi kita bisa berjalan baik, Ustadz bisa memberikan penjelasan terkait dengan tema kita hari ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat podcast yang berbahagia dan shaimun dan shaimat rahimakumullah. Tema kita kali ini berat-berat ringan. Membela agama tanpa mencela, dan berpotensi untuk menjatuhkan yang berbicara akan tertuduh liberal. Nah, untuk itu ya saya hanya sekedar memberikan pengantar, dan kemudian nanti saya hanya akan membacakan beberapa nukilan yang saya nukil dari sumber-sumber yang terpercaya. Sobat podcast yang berbahagia, sebagai pemeluk agama, kepercayaan, dan juga pemeluk satu komunitas, katakanlah, itu kita sering terjebak kepada pembelaan terhadap komunitas agama atau kepercayaan, tapi dengan menghujat keyakinan yang lain. Padahal itu bisa kita lakukan tanpa hujatan. Katakanlah kita misalnya sama-sama juragan combro misalkan ya. Bolehlah saya bilang pesan segera ya. Combro berkualitas dari bahan singkong yang berkualitas dan digoreng dengan minyak zaitun. Gak ada masalah sampai di sini kan? Gak masalah. Nah, kalau saya tambah, hati-hati dengan combronya Mr. F. Karena digoreng pakai minyak jelantah. Itu yang bagian keduanya ini. Padahal yang pertama tadi sudah cukup. Mestinya tidak perlu pakai embel-embel yang kedua. Nah, begitu juga Islam, agama kita yang begitu mulia, mestinya tidak kita bela dengan cara-cara yang juga tidak beradab. Nah, beberapa peristiwa lah ya yang sering kita amati, karena kita berada di era digital dan global. Apa yang terjadi satu tempat bisa langsung ditonton oleh warga jagat warga dunia. Di antaranya ketika beberapa waktu yang lalu terjadi erupsi Gunung Semeru ya
di sono, itu ada tampilan yang lebih viral daripada erupsinya, yaitu kasus di mana saudara kita ya menendang sesaji. Yang kita tahu itu adalah simbol dari kepercayaan yang lain. Nah, juga nanti contoh-contoh yang lain. Nah, terus bagaimana? Dalam kesempatan ini kita ingin mengelaborasi dengan dua pertanyaan lah, katakanlah. Apakah tindakan seperti itu ya seperti yang contoh tadi itu direstui agama atau tidak gitu ya? Ya, itu dibolehkan enggak sih dalam Islam, dalam hal ini Islam. Nah, yang kedua, apakah Islam diuntungkan dengan pembelaan seperti itu atau justru sebaliknya? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini, saya sama sekali tidak akan menggunakan pendapat saya karena saya tidak pada makom untuk berpendapat. Nah, jadi kalau nanti ada tuduhan-tuduhan liberalisme dan macam-macam, ya saya juga bisa berdalih ya, karena saya hanya akan membacakan. Jadi saya sudah nukilkan dari Tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 491 sampai 492 ya. Dan kita berangkat dari surah Al-An'am ayat 108 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Surat apa itu? Biar ini. Al-An'am 108. Nah, wala tasubbu, jangan kalian menghina, mencaci, ya, memaki alladzina yad'una min dunillah, sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah itu udah ghayatus syirk, ya kan? Kesedikan yang udah jelas jali begitu kan. Tetapi Allah masih melarang kita untuk untuk menghina. Apalagi hal-hal yang di bawah itulah levelnya. Nah, fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena kalau kita melakukan itu, mereka akan mencaci maki Allah Tuhan kita adwan bighairi ilm, dengan luar biasa ekstrim ya, berlebihan lah begitu ya, bighairi ilm ya, tanpa pengetahuan. Nah, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, dan demikianlah ya kami jadikan indah bagi setiap umat ya amal mereka. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, kemudian kepada Tuhan mereka lah yang mereka kembali, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, kemudian akan diberikan kabar tentang apa yang mereka lakukan. Ya, ini mungkin ini aja Ustaz, contoh ya, langsung contoh biar nanti sobat podcast ini bisa langsung mencerna apa judul kita nih ya. Contoh yang ada sekarang ini apa ya menurut Ustaz itu yang berhubungan dengan ayat ini? Atau mungkin Ustaz bisa menjelaskan asbabun nuzul dari ayat ini apa? Oke, baik, terima kasih. Jadi di dalam tafsir ini sekaligus ada include asbabun nuzulnya. Jadi saya bacakan saja dari yang saya contek begini ya. Jadi Al-Qurtubi mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nah, ini adalah nahyun, bentuk larangan. Ya, bentuk larangan. Kemudian fayasubbullaha adwan bighairi ilm sampai akhir itu jawabun nahi. Alasan kenapa dilarang itu kan. Nah, karena mereka akan balik ya, menggerutuk ya, dengan menghujani cacian kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fanahallahul mu'minin ay yasubbu awthanahum, maka Allah melarang orang-orang beriman mencela authan, jamak dari wathan, berhala-berhala mereka. Allah melarang kita mencela berhala-berhala mereka. Li'annahu alima annahum idza sabbauha nafaral kufar wazdadu kufra. Karena sudah tahulah
bahwa kalau orang-orang beriman itu mencela, maka orang-orang kafir akan kabur dari hadapan kita. Loh, Bahkan tidak jadi beriman gitu. nah, bahkan semakin kufur. Jadi Lalu artinya, apa urusannya dengan kita? ya, jadi artinya celaan kita pada orang lain itu tidak membuat mereka itu beriman gitu. Nah, Iya. nggak simpatik justru. Nggak simpatik malah justru ya. Kabur. Mm-mm. Loh, biarin aja kabur. Lah terus bagaimana kita? Dakwah kita gimana? Nah itu dia. Karena kapan dari manapun kita adalah dai. Nah kalau kemudian kita berbuat sesuatu yang bikin mad'u kita yanfirun ya kabur, lalu kita akan mendakwai siapa gitu. Betul. Nah tadi asbab nuzulnya apa itu? Nah. Apa itu turun Ustaz? Ini pas banget ya. Asbabun nuzul ini terkait dengan permasalahan yang betul-betul kontekstual. Nah, ini kalau Ibnu Abbas di tafsir yang sama, Ibnu Abbas mengatakan qalat kuffar Quraisy di Abi Thalib. Orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Abi Thalib, tepatnya apa namanya itu? Ya tempat mengancam lah. Orang-orang kafir Quraisy mengancam Abu Thalib, ya, menghadap Abu Thalib dengan kata-kata imma antanha Muhammadan wa ashabahu an sabbi alihatina wal ghaddi minha. Abu Thalib, hentikan Muhammad dan konco-konconya menghina Tuhan kami, dan diam sajalah, wal ghadd, merem. Itu dia berkata pada waktu itu bahwa Nabi itu menghina ya. Padahal dalam praktiknya enggak seperti itu ya. Itu dia. Kan Nabi hanya menjelaskan untuk bertauhid, tidak mencela sembahan mereka kan. Nabi dan para sahabat itu hanya mengajak mereka beralih dari Tuhan yang banyak ke Tuhan yang satu. Itu pun sudah dianggap sebagai hinaan, Mencela ya. dianggap celaan, dan mereka udah marah-marah. Nah, terus kemudian mengancam kembali, ya. Wa imma an nasubba ilahahu wa nahjuahu. Kalau tidak, kami akan mencela Tuhanmu, Tuhannya, ya. Wa nahjuahu, dan akan menghujat. Jadi ternyata hujat itu dari bahasa Arab juga. Iya. Ada syair namanya syair hija. Yang isinya itu mencela dan mencela. Nah, dari asbabun nuzul ini terjawab sudah. Ya, terjawab untung atau tidaknya agama kita, begitu kan? Nah, jadi kalau kita lakukan, ya, memancing, ya, maka ikan yang akan kita dapatkan lebih besar daripada umpannya, kan? Selalu begitu kan? Nggak ada kita mancing ikan sepat pakainya ikan cereng. Iya, ya pokoknya ya paling gede pakai cereng. Nggak mungkin kita pakai ikan gabus gitu kan? Selalu, ya, reaksi selalu lebih dahsyat. Nah, Jadi kita mencelanya sedikit, yang didapetin malah berlipat-lipat itu. Nah, ya mungkin contoh yang kontekstual. Jadi ternyata konsep ini, ya, asbabun nuzul ini, ya, itu sesuatu yang fitrah. Jadi berlaku untuk seluruh komunitas dan agama. Misalnya sekarang yang terjadi di agama lain, ya, sedang terjadi di mana tokohnya, gitu kan, mencela, menghujat Islam, dan bahkan menghendaki sekian banyak ayatnya untuk dihapuskan. Yang itu bukan hak dia sebenarnya, ngomong begitu. Yang lagi viral nih ya. Nah, lagi viral sekarang. Nah, coba apa kata mereka? Apakah agama mereka membolehkan? Umumnya yang enggak. Tidak. Ya. Dan bahkan tokoh-tokoh sudah diangkat di dalam dialog itu, mereka sangat keberatan dan minta mendukung Pak Mahfud untuk segera ya, bahkan polisi, ya, untuk segera menangkapnya. Itu tokoh-tokoh mereka. Artinya ucapan dari seorang, mungkin dikatakan dalam petik tokoh agama dalam satu agama tertentu, itu tidak mewakili, ya, tidak mewakili dari umatnya itu. Betul-betul oknum. Dan mereka juga panas. Mereka merasa dirugikan. Karena agama mereka juga jadi tertuduh, jadi dirugikan. Lalu reaksi tentu lebih besar kan. Udah gitu reaksi kita orang-orang Islam yang mestinya bereaksi lebih santun juga ternyata mungkin, ya, sangat beragam, ya. Juga, iya. Terpancing juga dari kata-kata yang tidak akan menyelesaikan masalah, kata-kata kotor mengundang isi ragunan, sampai kata-kata yang santun yang kemudian melaporkan. Sebetulnya kan kita bisa, ya, lakukan sesuatu yang yang beradab dan memang efektif. Misalkan, ya, kita laporkan,
Mau ditangkapin seperti apa ya kita sudah laporkan. Kisos itu kan kalau mukul di negeri kita tidak langsung balas mukul. Saya dipukul Pak Polisi, itu udah kisos begitu. Artinya, kan. melapor dulu. Kalau kita begitu akhirnya jadinya pukul-pukulan dan nggak ada perdamaian gitu kan. Nah itu. Kemudian ini kalau ulama ya, kata para ulama terkait dengan tadi supaya saya nggak terjebak kepada pendapat ini. Hukmuha baqin fi hadhil ummah ala kulli hal. Hukumnya, hukum ayat tadi terus berlanjut sampai hari kiamat lah. Kalau tidak bisa dibayangkan semua ayat-ayat yang punya asbabun nuzul nggak berlaku lagi, wah kacau. Sehingga lahirlah kaidah ya, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, gitu kan? Ibrah, pengambilan ibrah untuk diimplementasikan dalam keseharian kita itu diambil bukan berdasarkan sebab-sebab khususnya, tapi dengan umum lafaz. Konteks ya. Iya. Konteks pokoknya kalau larangan ya kita dilarang dulu sampai sekarang dilarang. Perintah dulu sampai sekarang tetap diperintahkan kecuali gitu kan. Ada dalil-dalil khusus yang mengatakan bahwa perintah itu tidak berlaku lagi. Secara umum semua yang berlaku dulu masih sekarang. Dulu dilarang, sekarang dilarang, itu maksudnya. Nah, maka fala yahillu limuslimin ayyasubba sulbanahum, maka tidak boleh, tidak halal bagi orang muslim untuk mencela sulban, jari jamak dari salib ya, salib mereka, wala dinahum, dan tidak boleh juga kita menghina agama mereka, wala kana isahum, tidak boleh juga kita menghina gereja mereka, dan juga simbol-simbol keagamaan lah gitu. Wala yata'arrad ila ma yuaddi ila dzalik, dan enggak boleh kita mancing-mancing dengan perkataan atau perbuatan yang bisa membuat dampak lebih besar ya. Li'annahu bimanzilatil ba'tsi 'alal ma'siyah, karena dianggap sebagai membangkitkan kemaksiatan. Nah, gitu kan. Lah kita jangan sampai kita membela agama yang mulia ini dengan cara-cara yang justru mendatangkan dosa, begitu kan? Nah, kalau kaitannya dengan contoh, misalnya Ustaz bisa mencontohkan kasus misalnya yang terjadi di zaman sahabat atau apa gitu, ada nggak kasus-kasus misalnya cara menghadapi hinaan, misalnya ini kan terjadi kan kita tidak boleh mencela agama mereka nih atau sembahan mereka. Bagaimana misalnya ketika umat Islam dicela oleh atau dihinalah oleh agama percayaan lain gitu, sikap kita ini sebenarnya apa yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabat? Nah, ini kan sedang terjadi juga ya, sedang terjadi kan juga ya. Ya intinya kalau kita membongkar hadis-hadisnya, ya intinya Nabi itu mengajarkan ahsin man asa'ak, begitu kan? Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat, walaupun itu sifatnya umum ya. Dalam hal merespon bentuk empati kita kepada Islam, ya kita bela. Mereka ngomong, kita ngomong. Kalau mereka ngomong ngawur, kita ngomong yang teratur. Mereka nulis, kita nulis. Mereka nulis di koran, kita nulis. Nah, itu tantangan literasi kita. Dengan mereka nulis, mereka menghina pakai koran, kita bawa golok. Ya, makin enggak jelas. Mereka bikin video ya, kita bikin video. Tantangan itu digital kita, gitu kan? Sampaikan. Adalah kata-kata yang misalkan ya, kalau kita bilang dengan 1000 kali kita katakan goblok umpamanya. Kan nggak mungkin. Apa pengaruhnya? Nggak ada pengaruhnya. Apa akan menyelesaikan masalah? Tidak sama sekali nggak menyelesaikan masalah. Dia jadi goblok, jadi justru tidak juga menguntungkan kita kan. Dan juga kita nggak jadi pintar ya. Nggak jadi pintar gitu. Yang ada adalah stigma baru datang. Oh begitu ya. Kira-kira mungkin nggak mereka memang sengaja memancing kita agar kita terpancing ngomong-ngomong kotor, berkata kotor, dan bertindak ngawur. Jadi ingin membuktikan tuh, sama gitu tuh, begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Atau jangan mungkin bisa terjadi ada adu domba ya. Jadi memancing umat Islam atau memancing umat tertentu gitu, kemudian digunakan oleh pihak ketiga nih untuk mengadu domba ini gitu. Dan itu kan isu lama. Kalau namanya adu domba umat Islam dan juga umat yang lain itu kan sebetulnya sudah lama. Dan lagi-lagi yang diuntungkan siapa? Ya yang tentu yang mengadu domba ya. Yang mengadu domba. Apalagi terkait yang video viral sekarang ini, itu pasti keuntungannya mengambil dari situ materi itu. Viewernya lebih banyak ya. Justru kan. Nah, dan itu dia juga ngomong seperti itu ya. Memang pokoknya pengen populer lah, pasti ada lah seperti itu. Nah, belum lagi kaitannya dengan
politik dan macam-macam ya. Nah, selalu ada begitu kan ya. Karena tidak apa namanya itu, nggak ada istilahnya komponen tunggal ya dalam satu masalah itu. Selalu saja melibatkan banyak hal, banyak aspek begitu kan. Ya, apapun masalahnya tetap ya itu tadi. Yang penting respon kita ya, kita ketika ada diadu domba, pertama sadar bahwa kita sedang diadu domba. Artinya apa? Hinaan itu tidak membuat kemudian Islam Menjadi hina. gitu. Iya, betul. Pujian juga nggak bisa jadi. Iya, gitu ya. Iya, ungkapan kita bahwa mataharinya nggak panas nggak akan membuat matahari kehilangan Iya. sinar, begitulah. Ya. Nah ini karena menancapkan apa kayak apa keyakinan pada umat Islam ini untuk hal itu ya. Kadang-kadang kan ente agama dihina, diem aja Rasul gitu kadang-kadang tuh. Itu. Iya, kita memang rentan kita terjebak kepada dua sisi ekstrim. Ekstrim yang pertama ya tasyadud ya. Artinya kita terlalu keras. Ekstrim yang sisi yang lain adalah juga terlalu longgar ya. Nah, Jadi sebenarnya mungkin tapi apa menurut Ustadz nih? Memang ya adalah umat Islam yang seperti itu, syiddah gitu kan ya. Ada juga yang ruhama yang gimana ininya? konteksnya nggak seperti itu ya. Enggak ya? Ruhama bainahum masyidan alal kufar itu di konteks apa begitu Enggak, kan. maksud saya gini, sikap umat Islam tuh kan ada orang yang berpendapat ya udah umat Islam tuh harus ada yang keras, ada yang lembut, ada yang sedang-sedang gitu. Kalau umat Islam lembut semua habis kita katanya gitu. Ada ungkapan seperti itu, Ustaz? Ya sebetulnya bisa-bisa saja, tapi keras itu kan ada larangan yang namanya Menghina aduan ya, melampaui batas begitu kan. Iktisad itu ada di mana-mana loh. Jangan sampai Islam kita jadi kehilangan esensinya. Katakanlah moderasi itu bukan hal barang baru loh. Moderasi itu adalah punya Islam yang sebenarnya. Jangan sampai kemudian jadi sekarang itu kan moderasi ditarik kemana-mana. Benar. Akhirnya orang jadi jengah mendengar kata moderasi. Kalau ada orang sedikit ngomong moderasi, Kayaknya dilemparnya kemana? iya. Wah, Ada anggapan liberal. Nah, kalau kita kehilangan yang itu ya wasatiyah itu ya udah. Dalam hal wudhu saja ada kemenengahan ya, nggak boleh kita boros air, hanya masalah itu loh. Iya. Walaupun kita wudhu di Nahrin sungai. jarin, kata Nabi, wa in kunta ala nahrin jarin, walaupun kamu di air sungai yang mengalir tetap kamu harus berhemat. Ya. Sekali cukup, 2 kali bagus, 3 kali sempurna. Lebih dari 3 udah berlebihan. Nah, jadi bukan hanya dalam masalah yang lain, ritualnya pun seperti itu. Apalagi kalau ngomongin rakaat, yang kita nggak boleh kita nambah-nambahin rakaat gitu kan. Nah, intinya Kalau 4 rakaat, Ya. terus dia ini pengennya 5 rakaat nggak biasa. ya, intinya pada diri Rasul sudah lengkap semua, paripurna semua keteladanan beliau ya. Hanya ya kita berbeda dalam menafsirkan, bukan berbeda dari hadis dan ayat, bukan ya. Kita masih perlu panjang ngomong persoalan antara ayat dengan tafsir karena masih banyak dicampur adukan. Jadi ketika orang tidak rela mendengar ada tafsir yang berbeda, seakan-akan dia itu ayat yang berbeda. Ini ayat loh, Anda nggak percaya, kafir. Memang ayat, dalilnya betul, madlulnya bener apa enggak begitu kan? Ditarik kemana-mana. Yang zaman dulu kita pakai tahta syajarah buat partai beringin, kan bener ayatnya. Bener. Cuman, tapi kemudian di ayat ini politik jadi emang salah. bener. Nah, Ya itulah mungkin butuh belajar. Ya, yang pasti belajar toleran jauh lebih butuh waktu banyak, lama daripada untuk menjelmakan diri jadi orang yang tidak mengenal orang. Katakanlah saya bilang begini, untuk menjadikan sosok ya menjadi teroris, beberapa jam bisa keluar dari ruangan membawa jaket pakai bom. Tetapi untuk bisa menghargai orang butuh waktu puluhan tahun. Betul. Jadi memahami orang lain lebih susah ya daripada untuk meminta orang lain memahami kita. Nah, itu yang suka terbalik. Dan dari bantuan inilah mungkin kita harus introspeksi ya itu ya. Jadi artinya gini terkait dengan tema kita membela agama tanpa celah, sebenarnya Islam itu juga tanpa dibela pun udah ya'lu waliyun alai gitu. Ya. Tapi kalaupun kita ingin membela, pilihlah cara-cara yang lebih elegan ya. Kalau di negara kita yang mungkin bisa kita laporkan gitu ya. Jangan kemudian kita membuat konten yang justru lebih parah dari sebenarnya gitu. Jadi membela itu kebutuhan siapa? Kebutuhan Islam atau kebutuhan kita? Kadang-kadang jadi kebutuhan kita nih gitu. Nah, sebenarnya memang
itu tadi ya, membela kebutuhan kita sebenarnya karena kita punya kebutuhan terhadap Islam. Nah, tapi caranya juga jangan sampai keluar dari apa yang diatur di Islam itu. Pokoknya kita membela dengan banyak kita berpikir bagaimana cara menjawab tulisan itu. Jangan ditujukan ke dia. Betul. Beri pencerahan ya dalam tulisan itu bahwa Islam itu nggak begitu. Sehingga nanti yang baca ya akan bisa memilih. Ya, mereka akan justru berduyun-duyun ya, bukan melihat ke jangan banyak kita kecewakan orang yang di luar sana lah kalau melihat ke kita kan. Kebanyakan mereka meluk Islam itu kan bukan karena ngelihat sosoknya, contoh, tapi ngelihat konsep. Artinya konsepnya begitu indah dan ideal. Tapi ketika ngelihat oknum-oknum kan jadi orang justru takut ya. Jadi ketika mereka menuduh kita macam-macam, jangan salahkan mereka. Tapi kita cari ya kita perbaiki agar tuduhan itu ya tidak ada lagi di kita. Kita harus akui ya, oknum-oknum kan memang selalu ada. Dan itu bukan hanya dalam Islam, semua agama. Nah, iya, ada ekstra ecclesia nulla salus di agama lain. Ada no Christianity no salvation, nggak Kristen nggak selamat. Nah ini di mereka, di kita ada inna dina indallah Islam. Itu artinya bahwa potensi menjadi orang radikal katakanlah ya itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana di semua agama ya. Nah jadi tetapi sejatinya agama kita itu adalah agama wasatiyah. Jadi ya selalu ada ya. Moderat. Sayap kanan dan sayap kiri selalu ada. Nah, maka tapi juga jangan kita berharap semuanya akan selesai sekarang ya. Nah, selesai sekarang. Iya, yang penting justru selama kita masih hidup dan berdakwah, ya kita memang dakwah itu kan menghadapi tantangan ya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi baik, Ustadz, ini menarik sebenarnya nih ya terkait tentang video yang sedang viral. Semoga kita umat Islam di bulan Ramadan ini bisa lebih bijak ya dan menjalani atau menghadapi celaan itu dengan lebih elegan ya. Baik, Ustadz, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bicara lagi tentang topik ini ya. Semoga bermanfaat. Amin. Baik, sobat podcast yang dirahmati Allah, demikian bincang-bincang santai kami bersama pengawas pendidikan agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Al-Ustadz Munawir AM MSI. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya Azharul Fuad Mahfud dari Kantor Kementerian Agama bersama kru yang bertugas, Sahrul Hidayat undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi esok dengan bintang tamu dan tema yang berbeda. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji. هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن